Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa terdengar ya? Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Rekan-rekan mahasiswa, Hasran dan kawan-kawan. Hasran muncul. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf lahir batin kepada rekan-rekan semua. Ada Seman nih dia juga. Karena ini suasananya masih Idul Fitri, masih Lebaran ya. Jadi ada Mahmud juga. Baik, minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di Ramadan dan Lebaran tahun depan ya. Baik, selamat bergabung kawan-kawan yang lain juga. Sudah ada 18-19 orang mahasiswa dari ini satu kelas ya, harusnya 38 atau 40 siswa. Baik, kita dijadwal kembali untuk kuliah online pada hari ini tanggal 3 Juni atau masih bulan Syawal, tapi saya lupa ini Syawal tanggal berapa ini. Mungkin kalau kemarin tanggal 6, ini tanggal berapa ya? Kalau Jumat tanggal 12, tanggal 10 ya kurang lebih. 9 atau 10 Ramadan. Syawal maksud saya. Baik, kita harus masih tetap kuliah sampai tanggal 24 kalau tidak salah ya, saya lihat jadwalnya. Jadi masih 4 kuliah dengan hari ini. Berarti setelah hari ini nanti masih ada 3 kali pertemuan lagi insya Allah kalau misalkan panjang umur ya. Jadi masih cukup panjang. Jadi nanti materi-materi yang sudah ada, yang sudah saya unggah ke e-learning ataupun ke YouTube itu silahkan dipelajari lagi ya. Karena sudah saya perhatikan memang sampai materi sebelumnya saja sudah cukup rumit ya. Apalagi kita belum pernah sekali atau 2 kali ya sempat praktikum, terus karena pandemi dan harus kuliah dari rumah, jadinya apa yang seharusnya kita bisa praktekkan di laboratorium ataupun di kelas itu tidak bisa kita laksanakan. Dan kembali saya mohon maaf untuk itu, dan saya hanya bisa memperlihatkan demo atau video-videonya saja. Jadi nanti silahkan kalau misalkan ada yang masih penasaran atau masih ingin kembali melihat materinya, bisa dilihat di e-learning ataupun di channel YouTube gitu. Karena kalau di e-learning itu kalau sudah berakhir semester ini kadang-kadang tidak bisa kita akses lagi ya. Nah karena itu saya mendokumentasikan baik itu video rekaman dari kuliah ini ataupun materinya juga ada di YouTube ya. Jadi silahkan nanti kalau misalkan mau lihat di situ. Mau subscribe juga boleh itu nanti ya, Mahmud atau Hasran. Hasran kayaknya udah subscribe Hasran. Baik, saya coba share screen dulu ya. Nah, materi hari ini saya mungkin anggap sudah lumayan berat ini ya, dan semakin lama semakin berat ini. Tapi walaupun bagaimanapun tetap harus saya sampaikan ini. Baik, kita akan mencoba melihat bagaimana memprogram robot roda omnidirectional dengan model harmonic drive system. Apa lagi ya? Ada dua istilah baru di sini. Tapi mungkin di sebagian kawan-kawan jadi sudah tidak asing lagi dengan istilah omnidirectional dan juga harmonic drive system. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan robot beroda biasa ya, seperti mobil-mobilan itu, dan sekarang juga masih beroda, tapi tidak terlalu mirip dengan mobil-mobilan. Jadi dia hanya seperti kotak biasa nanti. Oh iya, saya punya gambarnya kok. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau dilihat sekilas gitu ya, kabelnya semrawut. Sebenarnya tidak semrawut. Itu ada jalur-jalurnya sendiri-sendiri dan tidak ada yang
tidak terkoneksi satu sama lain. Hampir semua terkoneksi di situ. Dari mikrokontrolernya, kemudian ke catu daya ketegangan atau baterainya, LCD-nya, kemudian driver motor dan motor termasuk roda, itu semuanya terhubung. Dan karena memang sudah cukup banyak komponennya, jadi seolah-olah kabelnya itu berseliweran dan tampak kacau gitu ya. Tapi nanti kita lihat apakah bisa jalan apa tidak. Dan ini adalah di dunia robotika disebut sebagai Holomonic Drive System robot dengan omnidirectional wheels ya. Jadi roda yang digunakan adalah roda omnidirectional atau roda omni itu banyak ya, banyak arah. Jadi dia bisa nanti bergerak hampir ke semua arah. Apa sih Holomonic Drive System dan omnidirectional wheel ini? Nanti kita coba bahas satu-satu ya. Ada yang sudah pernah dengar kedua istilah ini? Hasran, udah pernah dengar? Belum, Pak. Belum, baik. Tampaknya suara saya kalau saya memberi pertanyaan itu delaynya cukup lama ya. Mungkin karena koneksi internet di rumah saya yang kurang kencang. Jadi mohon maaf ya. Baik, kita teruskan dulu. Nah, ini pertanyaan tadi sama ya. Kalau saya juga baru pertama kali membaca itu omnidirectional itu apa, holomonic drive system itu apa. Coba kita lihat. Mungkin ada yang tadi saya pertanyaan yang bisa menjelaskan, atau ada yang sudah pernah tahu, itu bisa membantu saya. Kalaupun tidak apa-apa. Kita akan lihat sama-sama ya. Ada 30 orang. Berarti kalau misalkan kelas ini 38, 39 ya, masih ada 8 atau 9 orang. Yang pertama kita coba lihat dulu roda omnidirectional. Ada yang menulisnya digabung ya, omnidirectional. Tapi kalau saya ini sebenarnya ingin memisah, hanya saja karena mungkin pada saat mengetik space dari keyboard saya itu agak lengket, karena saya sudah menggunakan keyboard eksternal, jadi kadang-kadang lengket seperti itu. Nah, roda omni atau omnidirectional wheel itu biasanya memang didesain khusus, jadi tidak seperti roda biasa ya, yang ada gerigi-geriginya, kemudian ada chassisnya. Nah, kalau ini ada chassis, ada geriginya. Biasanya minimal dia terdiri dari satu layer yang karet rodanya itu dibuat selang-seling. Nah, ini tambah bingung lagi kan. Tapi kalau yang saya gunakan itu yang 2 layer atau 2 lapis gitu ya. Ada nanti yang 3 lapis dan mungkin bisa jadi ada yang bahkan 4 lapis. Tapi saya mungkin baru punya yang 2 lapis karena harganya yang lumayan tinggi, lumayan mahal, dan budget saya yang terbatas, jadi saya hanya membeli yang kira-kira saya bisa beli. Kemudian juga yang pas untuk keperluan saya, jadi tidak mubazir. Saya beli yang kemudian tidak digunakan, itu juga mubazir nantinya. Nah, dia biasanya bisa kalau dipasang di ini ya, di robot, atau misalkan ada yang pernah ke supermarket itu kadang ada yang menggunakan roda ini. Itu dia bisa digerakkan troli ya, terutama. Troli itu bisa digerakkan ke semua arah misalnya. Jadi kalau troli menggunakan roda ini bisa digerakkan paling tidak minimal ke maju ya, kemudian mundur, kemudian digeser ke kanan dan digeser ke kiri. Paling tidak 2 itu. Dan kalau misalkan dia nanti dipasang sedemikian rupa, maka arah pergerakannya bisa lebih maksimal ya, atau bahkan semua arah itu bisa dijalankan. Nah, jadi minimal tadi sekali lagi dia bisa digerakkan rodanya itu. Dari suaranya nggak baik? Mohon maaf, koneksi saya hilang. Jadi saya ulangi lagi. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, mohon maaf suara Kira jaringan. Koneksi saya yang lagi tadi bermasalah. Baik. Saya lanjutkan lagi share screen-nya. Sudah sampai sini tadi. Nah, mohon maaf ya. Nah, ini dia roda omni tadi. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Yang sebelah kiri itu saya ambil dari sebuah toko online namanya IC kalau tidak salah. Tapi bukan promosi karena saya mengambil
dari gambarnya orang, jadi saya harus sampaikan itu dari mana dia. Dan di situ juga ditulis ada stikernya. Nanti sumbernya juga saya perlihatkan. Dan yang sebelah kanan ini adalah dari foto saya. Ini roda yang saya gunakan atau kita gunakan. Dan ini ada 2 layer sama ya, sebelah kanan sebelah kiri. Saya tunjuk dulu. Nah, yang kiri ini adalah bodinya aluminium dan yang kanan ini bodinya plastik. Kenapa bodinya plastik? Saya pilih memang karena memang harganya lebih murah daripada yang bodinya aluminium seperti ini. Nah, sumbernya ada di sini dan juga di sini. Iya. Baik, jadi kalau misalkan nanti penasaran roda Omni itu dari mana, bisa lihat dari situ ya. Harganya berapa juga. Seingat saya dulu harganya mungkin sekitar 225 ribuan lah, kurang lebih satu. Dengan diameter yang saya gunakannya adalah 58 mm ya, atau kurang lebih 5,8 cm. Ini cukup waktu itu untuk roda dari robot yang saya gunakan itu, karena memang kalau misalkan terlalu kecil, dia akan nanti nyangkut kalau dipasang motor ya, nyangkut ke lantai. Tapi kalau ini sudah cukup mengangkat sedikit, mungkin satu atau 1,5 cm dari lantai, jadi tidak akan nyangkut. Tapi kalau misalkan dijalankan di karpet bisa jadi nyangkut ini. Baik, ini adalah roda yang saya gunakan. Ada 4 roda ya. Kemudian berikutnya, ini mohon maaf kalau mungkin terdengar di speaker kawan-kawan itu ada suara bayi berteriak, karena saya di rumah ini. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan harmonic drive system ya. Jadi harmonic drive itu kalau dia menggunakan Omni Wheels, maka dia harus dipasang sedemikian rupa nanti dengan sudut tertentu sehingga dia bisa bergerak ke semua arah gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ada yang menggunakan Mecanum Wheels, nah ini jadi saya batasi untuk materi ini itu hanya yang menggunakan omnidirectional wheels saja atau roda omni saja, tidak menggunakan mecanum wheels. Nanti kalau yang penasaran mecanum wheels itu seperti apa bisa dilihat di internet ya, dicari di Google, ketik aja mecanum wheels itu. Nah makanya di sini itu sumbernya ya, ini sumber dari pengertian yang berbahasa Inggris ini. Saya beri lingkaran, walaupun lingkarannya kurang lurus ini. Oh, yang kita gunakan adalah omnidirectional wheels. Nah, jadi ini nanti si roda Omni ini yang terhubung ke motor ya, itu harus diberi power sendiri, dalam artian dia harus diberi driver motor sendiri, karena nanti untuk bisa digerakkan ke semua arah, maka tidak bisa misalkan kalau sebelumnya ya kita roda kanan depan dan roda kiri depan, roda kanan depan dan kanan belakang itu jadi satu. Jadi satu driver, kemudian yang kiri depan dan kiri belakang itu jadi satu. Nah, jadi tidak bisa seperti itu. Untuk kasus holonomic drive system, maka ini semua motor, semua roda harus di drive sendiri-sendiri. Jadi untuk itu nanti di setiap roda, di setiap rodanya itu ada driver motor sendiri-sendiri, tidak bisa digabung dua gitu, nggak bisa. Walaupun misalkan drivernya cukup besar gitu ya, harus yang bisa di drive atau bisa dikendalikan. Tapi karena kita ingin menggunakan holonomic drive system, maka itu tidak boleh dilakukan, harus satu-satu ya. Jadi dia bisa bergerak maju mundur nantinya, kemudian berputar kanan kiri, geser kanan geser kiri, maju serong kanan serong kiri, dan mundur serong kanan serong kiri, seperti itu. Jadi ada berapa ya? Mungkin 8 arah ya, kurang lebih ya, bisa jadi lebih. Baik, ini dia. Nah, ini masih harmonic drive system pengertiannya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Untuk nanti dia dijadikan sebagai harmonic drive system robot, maka masing-masing roda tadi itu dipasang di pojok-pojok dari chassis robotnya, dan sudutnya kurang lebih 45 derajat gitu ya. Baik, sudah ada berapa ini yang bergabung? Ada 33 orang. Nah, sudah hampir semuanya masuk hari ini. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti ini di awal sudah saya perlihatkan foto atau gambarnya, maka
roda yang saya sudah pasang dan gunakan itu dipasang di sudut-sudutnya yang 45 derajat itu. Nah, nanti beda halnya dengan yang menggunakan Mecanum wheels. Karena kita menggunakan Omni wheels ini ya. Omni wheels yang ini. Jadi kita menggunakan model yang di sudut-sudut ini atau 45 derajat to the corner karena ada tulisannya di sini ya. Kemudian ini adalah tadi sumbernya saya sertakan biar tidak plagiarisme. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana gambaran dari model bergerakannya. Mungkin tadi hanya melihat sekilas gambar dari robotnya dan sudah saya jelaskan pergerakannya ke depan, ke belakang. Tapi kalau misalkan tidak melihat secara langsung, rasanya penasaran gitu ya. Baik, kita lihat dulu dah videonya, biar tidak penasaran. Kalau yang videonya tidak jalan, mohon ini ya, disampaikan ke saya. Nah, ini saya hidupkan. Tombol powernya saya letakkan di bawah robot biar tidak nanti mengganggu, karena kalau misalkan dia bergerak, kalau ada di samping, kalau ketabrak itu kan nanti kan bisa mati atau hidup ininya robotnya kalau saklarnya ada di samping atau di atas. Karena saya meletakkan laptop di atasnya, jadi tidak mungkin saklar itu saya letakkan di atas. Akhirnya kesimpulannya saklar saya letakkan di bawah ya. Yang saya katakan tadi, dia ini bergerak ke semua arah ya. Ini maju serong kanan, mundur serong kiri, maju serong kiri, dan mundur serong kanan. Nah, kurang lebih nih. Ini sekali lagi dia maju. Nah, sudah selesai. Maju, mundur, geser kanan, geser kiri, putar kanan, putar kiri, maju serong kanan, mundur serong kiri, maju serong kiri, dan mundur serong kanan. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita lihat seperti apa sih. Nah, tadi. Nah, untuk membangun robot yang bisa bergerak seperti tadi, itu apa saja ya? Mungkin sekilas tadi sudah saya perlihatkan. Tapi ini adalah gambaran yang lebih lengkap ya. Kalau di awal tadi hanya gambar saja tanpa ada keterangan, maka yang ini adalah keterangan gambar disertai dengan keterangan singkat gitu ya. Apa aja yang ada di sini? Ini adalah chassis robot yang saya gunakan untuk penelitian saya masih di tahun 2020 ini. Jadi ini saya buat mungkin beberapa bulan ya, karena memang waktu itu menunggu komponen dan juga menunggu chassisnya ini tidak saya potong sendiri, jadi ini chassis akrilik yang saya buat desainnya, kemudian saya serahkan ke tukang potong yang mungkin di Banjarbaru sudah ada itu, atau di dekat rumah kawan-kawan di Banjarmasin juga ada yang laser cutting. Ya. Jadi dia memotongnya tidak menggunakan gergaji tapi menggunakan laser. Nah, ini kalau tidak salah chassis yang 5 mili kalau tidak salah. 5 mili atau 3 mili? 5 mili mungkin. Akrilik. Ada enggak di sini saya tulis? Nah, ini dia. 3 mili ternyata. Chassis bawah akrilik 3 mili. Kenapa saya gunakan 3 mili? Untuk tidak memberati dari robotnya secara keseluruhan. Karena nanti ini 3 mili, di atasnya ada nanti tutupnya lagi yang tadi ya. Tutupnya 3 mili. Kemudian nanti ada laptop di atasnya, ada lagi kamera, jadi cukup banyak. Karena itu saya pilih yang 3 mili saja. Dan ini saya tidak lepas ininya, penutup dari atau pelindung akriliknya. Jadi masih terlihat di situ kertas penutup akrilik atau stiker penutup akrilik. Baik, kita lihat yang komponen paling menonjol terlihat di situ bisa jadi salah satunya adalah Arduino Mega ini. Bentuknya besar, tidak seperti Arduino Uno yang lebih kecil, mungkin separuhnya Arduino Uno atau sepertiganya. Apalagi Arduino Nano itu mungkin 1/6 atau 1/8-nya ya dari board Arduino Mega 2560 ini. Nah, Arduino Mega 2560 mungkin ada pertanyaan kenapa saya gunakan itu. Karena memang saya waktu membangun robot ini memerlukan pot yang cukup banyak ya. Jadi tidak hanya untuk motor, tapi juga ada untuk display, kemudian untuk komunikasi serial, dan juga yang lainnya ya. Sebenarnya di situ ada penerima nih yang warna ini. Kalau mungkin sekilas itu kalau saya perbesar mungkin ada yang kenal itu. Itu adalah receiver dari stick PS2 kalau tidak salah. Stick receiver wireless ya. Jadi kalau misalkan yang suka bermain
PlayStation ya, itu ya, PlayStation 2 itu biasanya mungkin ada yang punya wireless stick. Nah, itu adalah receivernya di situ. Dulu saya sempat juga membuat yang nanti ya mungkin materi berikutnya itu yang saya perlihatkan, yang membuat roda yang bisa dikendalikan dengan stick wireless PS2. Nah, itu juga saya pasangi tapi tidak saya gunakan. Waktu itu saya ingin koneksi antara laptop ke Arduino-nya itu wireless, tapi ternyata tidak bisa. Saya tidak cukup waktu untuk mempelajarinya, jadi akhirnya saya menggunakan kabel USB saja sementara pada waktu penelitian. Dan sampai sekarang juga masih itu saya gunakan yang pakai USB, belum yang wireless. Agak ribet menyetingnya ya. Nah, yang pertama itu tadi. Kemudian yang kedua di sini mungkin yang agak besar itu terlihat adalah LCD. LCD-nya masih sama, saya menggunakan LCD yang I2C 16x2. Kemudian yang terlihat di situ juga baterai LiPo mungkin ini. Ini adalah baterai LiPo 4 sel 14,8 volt. Tapi kalau di cas itu bisa lebih dari 15 volt. 4000 mAh. Dan kemudian di sini ada regulator juga karena saya menggunakan motor yang 12 volt nih ya. Motornya motor 12 volt, jadi saya menggunakan regulator. Jadi masing-masing ini ada dua motor itu satu regulator. Nah, kemudian ada lagi regulator yang 5 volt di sini. Ini untuk supply dari tegangan si Arduino Mega-nya. Jadi karena dia perlu tegangan 5 volt ya. Kalau dari USB kan dia udah otomatis 5 volt. Tapi pada saat dia dijalankan tidak menggunakan eksternal USB misalkan, maka dia dapat supply dari sini nantinya. Jadi dari 14,8 diturunkan jadi 12, dari 12 diturunkan lagi menjadi 5 volt di sini. Nanti saya perlihatkan lagi. Nah, kemudian ini ada drivernya ya. Nanti kita juga bahas satu-satu drivernya ini. Ini ada driver, jadi karena tadi sekali lagi masing-masing ini punya driver sendiri-sendiri karena ada 4 roda ini, roda omninya ini. Ini 1, 2, 3, 4. Masing-masing ada drivernya 1, 2, 3, 4 ini. Yang warna merah, chipnya warna hitam. Nah, ini dapat kendali dari Arduino-nya dan ini 30 ampere masing-masing. Kalau dikali 4 berarti ada 120 ampere. Nah, kenapa saya gunakan yang besar? Untuk mengantisipasi kalau ternyata motor saya ini ampernya lebih dari 5 gitu ya. Jadi kalau misalkan pun dipakai untuk nanti berikutnya lagi, kalau ini sudah tidak digunakan lagi robotnya, masih bisa untuk hal lainnya ya. Nah, ini secara umum ya. Di sini ada juga penyangga, mungkin dilihat. Itu nanti untuk saya meletakkan bagian atas chassisnya sebelum nanti saya letakkan laptop di atasnya ya. Baik, kalau ada yang mau menyela dan ada pertanyaan mungkin boleh ya. Saya lihat dulu sebentar. Sudah jam 9.27. Saya teruskan dulu. Nah, apa saja pembentuknya ya, komponennya apa aja. Kita lihat tadi sudah saya sebutkan sekilas. Ini kalau dilihat lebih detail ya, Arduino Mega-nya. Punya pin digital itu kalau yang biasanya ya Arduino Uno itu 0 sampai 13, maka dia juga punya 0 sampai 13. Tapi ada pin yang lain lagi, digital pinnya banyak sekali di sini. Khusus untuk komunikasi dia sediakan tuh, kalau yang sebelumnya kan jalur komunikasi serialnya hanya di pin 0 dan pin 1. Di sini juga ada lagi nih. Pin 14, 15, 16, 17, 18, 17, 18, 19, dan juga ini pin SCL SDA-nya nih, I2C-nya ada di pin 20, 21. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan LCD itu saya hubungkan ke sini nih, pin 20, 21. Kemudian pin yang lain dia juga punya banyak sekali di sini. Kalau dilihat ya, totalnya ada 52 pin di situ. Kalau yang terlihat di sini ya. Jadi kalau yang biasanya 13, ini 52, berarti kurang lebih ada 4 kali lipatnya ya. Saya gunakan ini. Jadi memang saya gunakan Arduino yang jumlah pin digitalnya banyak. Untuk keperluannya memang juga tidak seperti biasanya ya. Baik, ini Arduino Mega-nya. Ini sumbernya bisa nanti dilihat. Sudah saya sertakan di masing-masing gambar. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat gambar dengan sumbernya. Kalau misalkan tidak ada sumbernya itu bisa jadi gambar yang saya ambil sendiri atau saya foto sendiri. Ini adalah monster motor driver yang 30 ampere tadi yang saya maksud. Dia punya pin cukup banyak di situ untuk
kendalinya, kemudian inputan tegangannya ada di atas sini. Ini inputan tegangannya, kemudian ini outputnya, output A, output B. Nah ini harus konsisten ya. Jadi kalau misalkan nanti di motornya itu ada pin positif warna merah, pin negatif atau pin groundnya warna hitam, maka harus konsisten. Yang mana yang out A, yang mana out B untuk keperluan motornya. Karena nanti untuk keperluan menyeting atau mendalikan arah putarannya itu kita harus konsisten memasang. Jadi jangan sampai sembarangan. Nah ini sumbernya sudah saya sertakan di situ. Ini tadi baterai yang saya maksud, baterai LiPo 4S atau 4 sel, dan ini 4000 mAh. Biasanya yang saya cari juga yang C-nya ini besar, ini untuk apa namanya ya? Kalau C-nya kecil, kalau untuk digunakan sebagai nanti supply dari motor yang banyak atau motor dengan kapasitas besar, itu C-nya harus besar. Kadang ada yang 10 gitu ya, 20, 30, 40, ini yang ada 60. Saya lupa persisnya yang ada di baterai yang saya gunakan itu yang mana. Tapi ini kalau yang ini dari gambarnya ya, ini kurang lebih 60 C. 4 sel ya. Kemudian ini motor DC-nya masih sama seperti yang sebelumnya. Memang saya masih menggunakan motor DC 12 volt yang RPM-nya 25 atau 26 RPM, ini tidak RPM yang besar. Karena yang saya cari adalah torsinya. Torsinya besar. Torsinya 12 kilo kalau nggak salah. 12 volt, 12 kilo, 25 atau 26 RPM. Dan kalau misalkan nanti dihubungkan ini ya, rodanya ini ke roda, motor ini ke roda, maka nanti torsinya juga akan berkurang. Ada perhitungan sehingga nanti bisa kita perhitungkan. Kalau dengan beban robot dan apa namanya si laptop yang diletakkan di situ kira-kira kuat apa tidak dengan motor yang berjumlah 4 itu. Karena saya sudah mengalami 2 kali kalau tidak salah rusak motor. Jadi karena motor itu tidak bisa bisa sih diperbaiki, dililit ulang gitu. Tapi karena motornya sudah lemah itu, kayaknya saya ganti, dan gantinya harus 4. Tidak boleh diganti salah satunya saja karena nanti bisa jadi arah kekuatan putarnya sudah berkurang. Nah kemudian ini saya gunakan juga U-back. Ini kalau misalkan yang bermain RC atau bermain RC plane, RC mobil-mobilan gitu, atau RC kapal atau boat, maka ini biasanya juga salah satu yang digunakan. Dan saya menggunakan ini untuk menurunkan tegangan tadi baterai yang tadinya 14, sekian bahkan lebih ya, untuk jadi 12 volt saya gunakan ini. Itu sumbernya juga ada di situ, sudah saya sertakan kalau nanti mau nyari. Nah, ini Turnigi saya juga gunakan yang regulator 5 volt tadi untuk supply ke Arduino-nya ya. Nah, saya agak cepat dulu. Ini I2C LCD-nya yang saya gunakan sama seperti sebelumnya yang di robot itu. Modenya juga sama 16x2 tapi dengan alamat I2C yang berbeda ya. Mungkin ini yang baru nih, mini breadboard. Saya gunakan ini karena memang koneksi di di robotnya itu banyak ya. Dan misalkan gini, dari regulator kan dibagi-bagi tuh, dari baterai ke regulator yang 12 volt dulu. Dari 12 volt itu nanti masuk ke mana-mana, masuk ke regulator, masuk ke motor, dan masuk ke driver motor, kemudian dari situ juga masuk nanti ke regulator yang 5 volt tadi. Jadi banyak karena koneksinya yang cukup banyak dan saya tidak ingin menyolder kabel jumpernya, jadi saya gunakan ini. Nah, cara kerjanya ini adalah biasanya ini terhubung secara vertikal, ini vertikal itu ya, ini juga vertikal, dan tidak terhubung secara horizontal ke kanan kirinya ini. Jadi dia hanya terhubung satu lurus ini vertikal, ini juga vertikal, dan tidak terhubung juga ke sebelahnya sini. Jadi tidak loncat, makanya ada pembatas di sini untuk menandakan bahwa dia tidak dihubungkan ke sebelahnya. Jadi dia terhubung ke 5 pin ini saja, ini 5 pin, ini 5 pin. Nah, kalau misalnya kita ingin menghubungkan antara kanan kirinya, maka kita cari jumper atau kabel ya. Kanan kiri ini dihubungkan, jadi totalnya nanti ada 8 yang tersisa di situ. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini yang saya gunakan mini breadboard.
Nah, mungkin pertanyaan berikutnya bagaimana koneksinya? Kita lihat ya. Nah, yang pertama koneksi driver nih yang paling penting nih, motor driver ke Arduino Mega ini. Pinnya banyak nih. Nah, itu dia tuh. Pinnya 2, 4, 6, 7. Ada 7 walaupun satu yang tidak digunakan pada saat ini ya. Pada saat ini tidak digunakan. Jadi saya tidak gunakan pin CS-nya itu. Chip select gitu. Tapi tidak saya gunakan itu. Yang digunakan adalah PCC di driver motor. Di Arduino-nya terhubung ke 5 volt Arduino. Kemudian pin ground, pin GND terhubung ke pin ground. Pin enable ke 5 volt ini untuk enablekan driver motornya. Jadi kalau misalkan ingin enable dan mendisablekan ini via Arduino juga boleh. Nanti ini disambungkan ke salah satu digital pin nih. Tapi karena untuk mengurangi kerumitan di programnya, jadi saya sambungkan saja langsung. Sekali lagi mohon maaf ada suara kompresor mungkin yang terdengar ya. Kemudian ini tadi chip selectnya CS-nya tidak saya hubungkan. Kemudian in A, in B-nya ini ke digital pin. Nanti dilihat digital pin berapa itu sudah saya sampaikan juga. Ini PWM seperti sebelumnya. Kita akan setting berapa RPM-nya. Tapi karena kita ingin, sekali lagi saya tidak ingin repot waktu itu dan ingin memaksimalkan putaran motornya, maka pin PWM ini saya hubungkan ke logic 1 atau positif 5 volt. Nah, in A, in B-nya ini nanti yang menentukan arah putaran dari motornya. Jadi di drive motor kita nanti ubah-ubah nilai logika in A, in B-nya. Jadi kalau misalkan nanti low, nanti dia putarannya kemana? Searah jarum jam kah, atau berlawan jarum jam, atau berhenti. Kita lihat. Nah, ini tadi driver motor yang saya maksud. Monster motor driver 30 ampere. Nah, bandingkan dengan yang kita pakai di kemarin ya, yang di Arduino Dagu atau Arduino Semila yang terpasang di robot itu hanya 2 ampere. Ini berarti 15 kali lebih besar ya, walaupun boardnya ini kecil sebenarnya. Dan chipnya ini tanpa pendingin. Jadi bayangkan kalau misalkan yang di drive motor 30 ampere itu cukup besar ya. Mungkin bisa sebesar motor apa ya? Motornya kursi roda mungkin, atau motor apa namanya, starter dari sepeda motor. Nah, itu dia. Itu sampai 30 ampere. Ini tadi gambarnya. Kemudian ini tabel kebenaran secara singkat ya, arah putaran. Jadi masing-masing monster driver motor 30 ampere-nya ini kalau misalkan diberi logika 00, in A, in B-nya ya, dengan tadi pin-pin yang lain sudah dihubungkan sesuai dengan tabel kebenaran tadi, atau sesuai dengan spek atau manual usernya, maka kalau misalkan diberi 00, dia akan break, 11 break, 01 searah jarum jam, 10 berlawanan jarum jam. Ini yang sudah saya coba rekapkan dalam bentuk tabel lengkap seperti ini ya. Jadi motor driver kanan belakang, kiri belakang, kemudian kanan depan, kanan belakang. Nah ini disusun selang-seling memang karena memang untuk melihat kalau misalkan diberi logika apa di in A, in B 1 sampai in A, in B 4-nya ini gerakannya seperti apa gitu ya. Misalkan yang pertama ini mohon maaf saya tidak beri highlight, harusnya satu-satu. Yang di sini sudah saya coba ya. Kalau misalkan nanti rekan-rekan mahasiswa juga ingin membuat robot dan mencoba driver motornya, maka ini bisa dijadikan acuan ya. Dengan sekali lagi tadi harus konsisten. Yang positif apakah di out A, apakah out B. Itu juga semuanya kalau misalkan di positifnya adalah out A, maka semua motor, keempat motornya out A-nya adalah positif seperti itu. Maka ini bisa jadi nanti bisa digunakan. Kalau tidak, nanti semrawut, harus mencoba satu lagi. Nah, kalau misalkan sudah, misalkan ini ya, in A, in B untuk kanan belakang, kita beri low, high low, maka putarannya adalah berlawanan jarum jam. Kalau ini berlawanan jarum jam, kiri belakang berlawanan jarum jam, yang kanan depan searah jarum jam, kanan belakang searah jarum jam, maka setelah saya coba, itu dia gerakannya maju. Nah, jadi bisa dibayangkan ya nanti. Tadi sudah dilihat ya gerakan majunya. Jadi
dengan posisi roda yang 45 derajat tadi di masing-masing pojok dari chassis robotnya, maka dengan posisi data seperti ini tadi, dengan arah putaran yang juga bervariasi ini ya, itu membuat robotnya bergerak maju. Begitu pula nanti kalau yang mundur, sama seperti ini. Sudah saya dokumentasikan untuk lebih mudah dibaca ya dan dipelajari. Geser kirinya juga ada di sini ya. Baik, ini tabelnya tidak saya sertakan sumbernya karena ini saya yang buat. Itu kalau artinya dari saya, jadi tidak saya sertakan sumber kutipannya. Sebenarnya saya sertakan kalau misalkan ini ya dari sumber disertasi atau sumber paper. Tapi saya tidak sertakan di sini. Nah, begitu pula kalau misalkan ini lanjutnya tadi ya, karena dia gerakannya cukup banyak. Ini untuk belok kanan, belok kiri, maju serong kanan, maju serong kiri, dan terakhir untuk berhenti. Tadi dia bisa diberi logika 0 semuanya atau diberi logika high. Kebetulan di sini saya beri logika high semuanya untuk memberhentikan robotnya. Jadi kalau di programnya nanti itu break istilahnya ya. Jadi bukan stop sebenarnya, break. Nggak tahu nih kalau bahasa Indonesianya break itu apa. Rem gitu ya. Nah, karena ini pemrograman robotika bukan soal hardware-nya saja. Baik, Muhammad Teddy. Programnya bagaimana? Coba kita lihat ya. Perlahan. Ini yang dilakukan yang pertama adalah inisialisasi pinnya. Ini coba dilihat itu pin motornya pin 22 ya. Tidak seperti biasanya kalau sebelumnya mungkin kita pin 4567. Sekarang sudah masuk ke 22-23. Kenapa saya gunakan pin itu? Bisa jadi karena alasannya lebih dekat dengan pin itu driver motornya. Jadi yang terdekat saja saya pasang gitu ya. Tapi biasanya saya tidak pasang secara asal gitu. Jadi tetap saya urutkan 22, 23, 24, 25 untuk mempermudah pada saat nanti mengecek. Karena kalau tersebar misalkan motor 1 22 dan 52. Motor 2 itu 24 dan 36 misalnya. Karena itu agak ribet ya ininya. Ngeceknya nanti. Jadi jangan membuat atau jangan mempersulit diri kita pada saat kita membuat dan mengoleksikan ini. Buatlah sedemikian rupa sehingga kita mudah membaca, mudah melakukan troubleshooting kalau ada yang salah, ada yang tidak jalan gitu ya. Dan kalau misalkan diulangi dan dilakukan oleh orang lain juga itu lebih mudah. Nah, di point setup-nya ini karena saya menggunakan atau kita menggunakan LCD, di situ ada proses inisialisasi, kemudian LCD clear, LCD backlight-nya dinyalakan karena ini L2C, jadi harus pakai backlight. Kalau yang koneksinya paralel tidak perlu LCD backlight. Kemudian ada welcome, ini maksudnya saya membuat satu prosedur yang tampilan awal gitu ya pada saat robot dijalankan. Tulisannya misalkan kalau kita buat kemarin pemrograman robotika, pada saat robotnya sudah jalan nanti dia akan menunjukkan indikasi komunikasi dan lain-lain. Nah, berikutnya ini adalah setting untuk pin mode ya, atau mode pin dari in A, in B motor 1, in A, in B motor 2, sampai in A, in B motor 4 ya, di sini. Semuanya sebagai output settingnya. Kemudian LED ini untuk indikator saya tetap dipakai. Dan saya tidak hubungkan ke robotnya. Jadi ini tetap dia sebagai indikator di onboardnya saja. Nah, ini yang mungkin sudah agak berat ya. Di sini saya membuat satu function yang ada parameternya, namanya coba motorku. Di dalamnya ada boolean in A1, boolean in A2, dan seterusnya sampai boolean in B4. Ini ada variabel in A1 sampai in B4 ya. Tipe datanya masing-masing boolean. Tipe boolean ingat dia hanya ada 0 dan 1 atau high atau low, itu saja. Jadi kalau saya isi nanti tipenya karakter itu terlalu boros. Jadi untuk lebih singkat dan tidak memakan memori yang banyak, saya setting di sini boolean. Jadi inputan parameternya ada 8 nanti di sini ya.
Ini sesuai dengan jumlah motornya ada 4 kali 2 in A, in B, maka jadi ada 8. Ini adalah keperluan untuk menjalankan motornya dengan memerintahkan coba motorku kemudian isinya. Jadi tadi di tabel tadi kan ada 8 ya. In A1, in B1, in B, in A2, in B2 sampai in B4 itu ada 8. Nah, sekali kita memberi data di function coba motorku ini, maka nanti dia akan memberikan perintah atau apa namanya, data ke ini pin in A motor 1 yang tadi terhubung ke pin 22, 23 dan seterusnya tadi ya. Jadi ini motor 1, motor 2, motor 3, motor 4 sekalian ya. Jadi tidak satu-satu tapi semuanya. Nah, misalkan yang pertama ini untuk prosedur maju. Jadi di dalamnya menjalankan function coba motorku dengan data ini. High low artinya motor 1 high low, motor 2 high low, motor 3 low high, motor 4 low high. Maka secara tabel tadi ini akan membuat robotnya bergerak maju. Begitu pula kalau mau mundur ya. Coba motorku tadi functionnya isinya low high, high low, high low. Nah ini saya dulu sebenarnya mencobanya manual dulu ya, manual satu-satu. Tapi setelah dapat tadi tabelnya, tinggal kita masukkan ke sini. Dan tinggal kita kembangkan saja ya. Tadi maju, mundur, ini geser kanan. Tadi datanya sudah di tabel juga, dan ini geser kiri, datanya juga sudah ada tadi. Tinggal memindahkan ke sini. Kemudian belok kanan. Belok kanan itu artinya berputar kanan, berputar ke kiri. Ini maju serong kanan, maju serong kiri di sini ya. Kemudian mundur serong kanan, mundur serong kiri. Datanya juga sudah ada di sini. Berikutnya ini brake motor. Nah, semua motornya di stop atau diberhentikan tadi dengan cara memberi data hack semuanya. Baik, sudah jam 9.46. Saya teruskan dulu ya, karena tadi kita mulainya juga agak lambat karena menunggu giliran dari sesi sebelumnya. Mungkin ada dosen yang mengajar juga sebelumnya. Nah, setelah tadi sudah function mana tadi? Functionnya apa? Coba motorku. Kemudian sudah ada prosedur maju, mundur dan seterusnya. Kemudian ada lagi saya buat lagi tes motor 2. Nah, tes motor 1 sebenarnya yang semuanya ini saya masukkan ke yang semua ini ya, masukkan ke void loop. Nah, itu tapi untuk mempersingkat dan nanti biar tampak sedikit apa yang ada di void loop-nya, tes motor ini saya buat lagi satu. Void tes motor 2, isinya maju, kemudian di delay, berhenti. Mundur, delay, berhenti. Geser, delay, berhenti, delay. Gitu. Dan seterusnya dari maju, mundur, geser kanan, geser kiri, belok kanan, belok kiri, maju serong kanan. Maju serong kanan tadi kalau dilihat dari video di awal ya, maju serong kanan, mundur serong kiri. Ini untuk mengembalikan posisi robotnya biar relatif tetap di posisi awalnya. Jadi seolah-olah dia tidak bergerak. Maju, kemudian mundur. Di posisi majunya 1 detik, mundurnya 1 detik, sama. Sampai terakhir dia mundur serong kanan. Ini kode programnya ya. Nah ini void loop-nya tes motor 2. Jadi di void loop-nya ini seolah-olah hanya ada satu prosedur yang dijalankan. Padahal di belakang itu banyak sekali ya yang termasuk di dalam void tes motor 2 ini. Tapi kalau misalkan orang lihat, oh sedikit saja. Tapi kalau dia ke belakang lagi, oh sudah mulai banyak. Belakang lagi, oh sudah banyak lagi. Ke belakang lagi sini tadi, nah dia banyak lagi. Baik, sudah selesai programnya. Coba kita lihat hasil runningnya lagi ya. Sekali lagi, tadi sudah lihat juga di awal. Ini saya hidupkan, ini saya sampaikan. Ini saya potong pelindung akriliknya untuk memperlihatkan LCD-nya. Ini tadi belok kanan, belok kiri, maju serong kanan, mundur serong kiri, maju serong kiri, dan mundur serong kanan. Ini tadi yang saya maksud sebaliknya, itu untuk mengembalikan posisi relatif dari robotnya
Jadi seolah-olah dia pada posisi yang sama, padahal dia sudah bergerak kemana-mana ini ya. Nah ini. Saya tidak tahu terdengar tidak dari speakernya rekan-rekan mahasiswa suara berisik robotnya ini. Nah ini tadi ya, ini harmonic drive system. Nah mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan dulu, silahkan. Hasran, Eva Eri, ada siapa lagi nih? Tadi saya klik. Seman mungkin atau Mahmud atau yang lain ada pertanyaan dulu sampai sini. Ada Fatahila, Nur Hafizah, Ferdi, Agus Miftah, Maulana, Ferdi, Ramadan, Abdillah, Saudi, Muhammad Azmi, Syahdan, Ahmad Sukairi dan lain-lain. Belum ada atau tidak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin saya ucapkan terima kasih dulu ya karena sudah bergabung dan berhadir dan menyediakan waktunya untuk mata kuliah ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu lagi, sehat walafiat, panjang umur ya. Dan ini pesan sponsor, jangan lupa subscribe channelnya ya. Nah, nanti ikut seperti Hasran atau Mahmud ya. Nanti videonya insya Allah saya unggah ke sana. Jadi kalau misalkan ingin ada notifikasinya silahkan di subscribe atau di klik. Tapi saya tidak menyarankan klik lonceng karena ini mengganggu. Saya upload video nanti notifikasinya muncul ya. Tidak perlu. Kalau mau subscribe ya silahkan. Nah, sekira lagi tadi sudah saya sampaikan materinya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Bisa dilihat di e-learning, nanti saya unggah insya Allah ke sana dan juga ke YouTube ya untuk rekaman dan materinya. Mungkin kalau ada yang bertanya, programnya nanti diunggah tidak Pak? Iya, insya Allah. Sebelum-sebelumnya juga sudah. Mungkin pertanyaannya itu sedikit terlambat karena sudah saya pernah sampaikan. Saya sudah unggah lagi semua program yang sudah saya buat dan sampaikan di materi itu di Google Drive. Jadi tinggal diunduh dari situ materinya ya. Dan juga program Arduino-nya. Jadi tidak hanya di slide ini saja. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahmud.